Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di hari ini saya mau menyapa para jemaat yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming YouTube ataupun platform-platform lainnya. Mari kita bersama-sama beribadah, mari kita sama-sama satukan hati untuk kita memuji dan menyembah Allah kita yang besar. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebab kita diberi kuasa untuk kita melahkan musuh-musuh kita. Amin. Ayo bangkit dari tempat dudukmu. Mari kita sama-sama kita memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Pujian ini hanya bagi kemuliaan namanya. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu ini sejenak. Kita datang menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang baik, bahkan sungguh baik buat kehidupan setiap kami. Dan besar kasih-Nya selalu ditunjukkan untuk kita. Apapun itu kondisinya, percayalah bahwa Tuhan itu selalu baik dan rancangannya itu selalu indah bagi setiap kita. Walaupun mungkin keadaannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun mungkin apa yang kita jalani hari-hari ini, kita ngerasa kita lelah. Kita merasa kita tidak sanggup untuk menjalani hari-hari kita ke depan.
Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu baik, bahkan sangat baik buat hidup kita. Dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biar dia yang terus bertahta di hidupmu. Dia Allah yang sanggup untuk mengangkatmu kembali. Dia Allah yang sanggup untuk menjadikanmu lebih dari pemenang. Yuk kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Mari kita sembah Dia dengan lagian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Biar ku sembah Kau Tuhan Allah yang hidup.
Biar Tuhan sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan sampai setiap lutut bertelut semua menyembah Engkau. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar kota kami, biar bangsa kami Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Dan biar dunia ini juga penuh dengan kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan bagi hidup kami. Tidak akan pernah kami berhenti mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan sangat baik bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak Heri Sugianto yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah melalui lidah bibirnya Tuhan, pesan Tuhan tersampaikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di Abalov Cikarang ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepada Allah yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berserta dengan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan, yang disampaikan Tuhan, memberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi sahabat dan Bapak Ibu yang ada di rumah, urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya mari katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan oleh pemimpin ya, Pak Mayoni, Pak Sian, dan Pak Han. Hari ini saya diberi tema kesatuan iman. Kita lihat ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 13. Saya bacakan saja. Marilah kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, puji Tuhan, ayat tema hari ini bagaimana bicara tentang iman, ya. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus datang di akhir zaman, di dalam Lukas 18 ayat 8b ya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, itu pertanyaannya. Saya percaya setiap kita mungkin hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana kejadian-kejadian ya di tengah-tengah pandemi. Saya percaya ada guncangan-guncangan ya yang kita alami. Dan saya percaya dan semua itu supaya kerajaan Allah yang tidak terguncangkan itu dinyatakan. Di sini ada firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi akan goncangan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di tengah-tengah pandemi ini ya, saya juga mengalami, kalau saya boleh bersaksi, di tanggal
8 ya, 8 Januari kalau nggak salah, ya saya mengalami COVID-19. Sebenarnya saya dapat jadwal khotbah itu di bulan Januari. Tapi karena saya kemarin terkena COVID, baru bisa sempat setelah saya di rumah sakit 13 hari ya, dan setelah itu saya isolasi mandiri di rumah 14 hari. Begitu apa yang namanya goncangan, semua digoncangan, tapi hanya tinggal tetap dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saya bersyukur kalau saya boleh mengalami dan saya melihat bahwa Tuhan Allah yang berdaulat buat setiap kita. Apapun yang saya alami, Bapak Ibu alami, ketika kita menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan saya bersyukur boleh melewatinya, dan saya boleh, setelah saya selesai dari COVID-19, ada banyak juga jemaat yang konseling ya, ada beberapa, dan saat ini mereka juga boleh mengalami kesembuhan, sudah lewat dari 14 hari, dan saya bisa menguatkan mereka. Apa yang saya alami, saya juga menyampaikan ya bahwa Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu, lewat tubuhnya yang dipecah-pecahkan, yang sudah diremukan bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita, yang seharusnya kita yang dihukum, yang seharusnya kita yang mendapat penghakiman, dan sakit penyakit, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Yesus mau mati buat kita. Dan ketika saya merenungkan itu selama saya di rumah sakit, saya boleh mengalami kepertumbuhan, mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Allah. Dan ketika itu juga, ketika saya pulang, saya juga bersaksi buat teman-teman yang terkena COVID, dan dia telepon saya, ada satu ibu, suaminya kena COVID, dan dia telepon saya, "Pak, saya ketakutan, suami saya bukan hanya COVID-19, tapi juga sakit jantung, Pak." Dan akhirnya saya memberikan kekuatan dan mendoakan, dan puji Tuhan kemarin di Komsel sudah bersaksi, hari Kamis sudah mengalami kesembuhan, dan pasang ring juga sudah berhasil ya. Dan saya bersyukur, dan kemarin keluarga ini bersaksi di Komsel dan menerima anugerah yang dari Tuhan. Saya percaya Allah masih berdaulat, Allah adalah kekuatan kita, dan Allah adalah sumber dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Ya, saya belum masuk ke dalam khotbah kita, kesatuan iman. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Tadi saya baru bersaksi Bapak Ibu, bagaimana saya boleh mengalami kesembuhan dari COVID. Dan sekarang ada 4 hal, mungkin hamba-hamba Tuhan sebelumnya, para pemimpin sudah sampaikan. Tapi saya ada 4 hal yang fokus di dalam saya merenungkan kesatuan iman. Yang pertama adalah kesatuan iman itu penting. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Segala berkat dan janji Allah kita peroleh melalui iman. Yang keempat, hidup oleh iman dan dipimpin oleh kebenaran, bukan perasaan. Ya, kenapa iman itu penting? Ya, karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di dalam Roma 14 ayat 23. Definisi iman ialah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman yang sejati itu timbul dari pendengaran dan pengertian akan firman Tuhan. Saya percaya ya, ketika saya merasakan kasih Tuhan, ketika saya mengalami setelah saya sembuh dari sakit, saya juga harus melewati hari-hari kehidupan saya. Dan saya merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan menghadapi kehidupan yang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tapi saya bersyukur, saya ingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Dan ketika saya setiap pagi, saya bersyukur bersama dengan pemimpin dan panatua. Setiap jam 5 pagi kita ada doa mesbah pagi. Dan saya situ berdoa, dan di situ saya banyak mengalami Tuhan Bapak Ibu. Setiap pagi kita bangun, dan saya melihat
Dan saya mulai menceritakan kekhawatiran saya sama Tuhan setiap pagi. Saya bicara, saya ngobrol sama Tuhan. Dan satu ketika ada firman Tuhan, saya harus menghadapi satu pekerjaan yang menurut saya seperti Goliat melawan Daud. Siapa saya dan mereka yang begitu besar. Dan ketika firman Tuhan, ada satu firman yang disampaikan seorang pendoa, dia itu di dalam Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang di tangan kanannya. Wah, waktu saya mendengar firman itu, Tuhan, tidak sesuai apa yang saya lihat secara mata jasmani saya, tapi saya harus melihat dengan mata rohani saya. Dan ketika saya bilang seperti itu, dan Tuhan bicara dalam hati saya, tenang anakku, semuanya akan indah pada waktunya. Ketika saat itu juga saya tersungkur dan terima kasih sama Tuhan. Dan saya diberikan kekuatan. Waktu pagi itu terus berjalan dan kehidupan sehari-hari saya lewati. Dan saya bersyukur ternyata memang benar. Apa yang tidak saya pikirkan dalam hati saya, apa yang tidak timbul dalam hati dan pikiran, tapi Tuhan jawab setiap pergumulan Tuhan dan bilang, pergumulan saya, dan Tuhan bilang, semuanya akan indah pada waktunya, nak. Wah, dan saya bersyukur Tuhan, dan saya sampaikan itu di tengah-tengah komunitas Komsel, SPK, bahwa saya mengalami Tuhan di tengah-tengah mesbah pagi, dan saya bersyukur itu karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, dan itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita mau bertumbuh, kita terus mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Wow. Ini adalah berkat perjanjian baru Bapak Ibu. Saya bersyukur saya mendengar bahwa Allah itu ada. Dan kita harus percaya. Dan kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya percaya berkat perjanjian baru adalah yaitu karya salib. Dan ketika saya sedang COVID tadi, saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Saya sedang panas dingin, saya sedang takut dan khawatir saat itu. Badan saya seperti digebukin, tapi saya bersyukur ada pemimpin dan teman-teman komunitas yang mendukung saya, mendoakan lewat perjamuan kudus. Saya boleh mengalami kesembuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus supaya juga hidup, Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, saya percaya ketika saya sedang tidak berdaya lagi, saya percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu sanggup. Berkat perjanjian baru adalah lewat karya salib. Pertukaran yang terjadi di kayu salib itu yang membuat setiap orang yang sakit hari ini, ya, mungkin saya boleh mengalami waktu itu, tapi saya percaya setiap orang yang sakit hari ini, ketika dia memandang salib Kristus, di situ terjadi pertukaran Bapak Ibu. Dan saya boleh mengalami, waktu itu saya ingat sekali waktu Zoom meeting itu, tiba-tiba sinyal saya jelek. Pak Mayuni sedang berdoa untuk untuk perjamuan kudus ini, dan saya harus telepon Pak Indra dan Bu Wilen, dan saya didoakan di situ. Ketika saya didoakan, saat detik itu juga ketika amin, badan saya yang sakit, meriang, panas, seperti digepukin, tiba-tiba langsung mengalami kesembuhan dan mual waktu itu. Dan saya mengalami perjumpaan dan sembuh. Dan saya percaya, karena senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan oleh maut karena Yesus, supaya kita hidup, Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ketika kita merenungkan karya salib, kematian Kristus,
dan kita bawa yakinkan bahwa Yesus itu ada, dan kita percaya dan sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya boleh mengalami kesembuhan itu. Dan saya percaya ini juga akan terjadi. Mungkin hari ini engkau khawatir, takut, engkau mungkin hari ini, Tuhan saya harus bagaimana. Tapi saya percaya ketika kita melihat karya salib yang begitu nyata, Yesus sudah menebusku, dan diri saya dan Bapak Ibu, itu akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan setiap kita. Saya percaya tidak hanya saya mengalami, saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami. Di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, berarti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita boleh mengalami perjumpaan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah iman yang pertama kali kita ketika jadi orang berdosa menerima Yesus. Ketika kita terus berfokus hidup lagi daripada iman kepada iman, ketika kita mengalami seperti saya tadi sakit, mungkin kau sedang mengalami membutuhkan pekerjaan, kau sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan akan masa depanmu. Ketika kita merenungkan kuasa Tuhan dan kita boleh mengalami iman bertolak kepada iman dan kepada iman berikutnya, karena orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita akan menerima berkat dan janji Tuhan. Ya, kita akan memperoleh melalui iman kita. Seperti ya di dalam Abraham. Sebab kita di Ibrani 6 ayat 13, sebab kita Allah yang memberikan janjinya kepada Abraham, bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ya, janji Tuhan kepada Abraham begitu nyata. Dia dijanjikan Tuhan, lihat bintang di langit dan pasir di pantai, begitu banyak keturunanmu. Sedangkan waktu itu dia baru punya anak Ishak dan Tuhan menginginkannya untuk dipersembahkan. Tapi karena iman dia percaya bahwa janji Tuhan itu ada. Dan saat itu diganti oleh anak domba yang gambaran Bapa dan Yesus memberikan pengorbanan buat kita. Dan saya percaya, dan Abraham pun percaya, dan itu sebagai kebenaran dalam hidup kita. Kita mungkin saat-saat ini sedang mencari janji Tuhan. Di mana janji Tuhan? Tapi saya percaya ketika kita terus mencari Dia dengan sungguh-sungguh, bahwa Allah itu ada, kita akan melihat janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah yang memelihara kita. Ya, saya melihat bagaimana penghiburan yang diberikan kepada Elia di Sungai Kerit ketika ia diberi makan oleh burung gagak. Dia diantri setiap hari, ada burung gagak membawa roti dan daging, ya Bapak Ibu. Gimana sewaktu itu Elia memberikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, ya, di mana dia sudah menyembah berhala. Dan ketika dia memberikan pesan Tuhan bahwa akan terjadi musim-musim yang kering, tapi Tuhan pelihara Elia. Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit. Saya percaya setiap kita saat ini, mungkin kita dalam keadaan yang kering secara kehidupan, tapi Tuhan akan berjanji, Dia akan memberikan sungai-sungai yang baru. Dia akan memberikan roti dan daging dari surga yang kita mungkin tidak tahu dari mana. Tapi saya percaya ketika saya terus hidup dalam perjanjian Tuhan, saya melihat Tuhan selalu tolong kehidupan kita. Begitu juga dengan Elia. Elia dihibur sama Tuhan dan dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena waktu itu di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 18, hujan tidak turun 3 tahun, tapi Tuhan pelihara Elia. Saya percaya setiap kita akan dipelihara oleh Tuhan dalam nama Yesus.
Begitu juga ada cerita Alkitab juga di dalam Kisah Rut, Bapak Ibu, bagaimana seorang Elimelek, ya, Naomi di situ. Mereka pergi ke Moab karena ada kekeringan. Dan ketika dia pergi, ternyata suami dan mantunya, anaknya dipanggil Tuhan, ya, di Bethlehem, di kota roti. Dia pergi karena terjadi kekeringan. Dia pergi ke tanah Moab, tapi sampai di Moab, Elimelek dan Malion dan Kilion dipanggil Tuhan, sehingga dia harus kembali lagi ke Bethlehem. Tapi saya melihat di situ ada satu iman yang luar biasa. Waktu Orfa disuruh pulang ke keluarganya, dia pergi. Tapi Rut di dalam ayat 16, Rut 1, di situ dia bilang, disitulah juga aku bermalam, bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Rut begitu mempunyai iman bahwa Allah sanggup menolong dia. Ketika dia pulang ke Bethlehem, dia berjumpa dengan Boas. Ada kemurahan Tuhan. Setiap kita, saya percaya, di zaman-zaman yang sulit ini, kita akan menerima kemurahan Tuhan. Buat orang-orang yang setia, Bapak Ibu, tidak semuanya, tapi orang-orang yang setia dengan Tuhan. Dia akan mengalami tadi seperti Abraham. Salah satu ceritanya yang saya sampaikan, Abraham. Ada Elia, di sini juga ada Rut. Dia berjumpa dengan Boas. Dia harus mencari, ya, bulir-bulir sepanjang dari pagi sampai sore hari. Dan satu ketika dia boleh menerima penebusan karena karena Boas adalah masih saudara Elimelek, dan dia menerima penebusan dari Tuhan. Dan saya melihat janji Tuhan begitu nyata, dan boleh mengalami penebusan. Dan akhirnya salah satu dari sisilah Nabi Daud, Raja Daud adalah keturunan dari Rut ini, ya, dari Boas ini. Saya percaya selalu ada kemurahan. Rut menerima kemurahan dari Allah. Saya percaya Bapak Ibu yang setia, yang terus berharap dan mencari-cari Tuhan, akan mendapat kemurahan dari Allah. Begitu banyak cerita-cerita Alkitab, orang-orang yang setia, orang-orang yang berani dalam Tuhan, mendapat kemurahan dari Tuhan. Yang terakhir adalah, saya sampaikan, hidup oleh iman dipimpin oleh kebenaran dan bukan perasaan, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 22, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita memperoleh menegangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya percaya kita boleh hidup oleh karena kebenaran, bukan karena perasaan kita, ya. Karena iman yang holistik, iman yang berkelimpahan adalah serupa dengan Kristus. Hidup bukan ditekan oleh perasaan kita, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang hidup dalam perasaan ketika dia suka, atau sebaliknya dia duka, dia mencari Tuhan, tapi ketika dia sedang senang dia lupa dengan Tuhan. Hidup dengan perasaan banyak, ya. Di dalam Ibrani 11 contohnya di sini, tetapi orang lain di ayat 35 sampai 38 yang membiarkan dirinya disiksa, yang tidak mau menerima pembebasan, suatu mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula diejek, didera, bahkan dibelenggu dengan pedang, mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak lagi bagi mereka mengembara di gurun, di pegunungan, di gua-gua, dan di celah-celah gunung. Ada banyak teologi yang mengajarkan kemakmuran, ada banyak teologi yang mengajarkan tentang penderitaan. Tapi bagaimana sebenarnya kita hidup oleh kebenaran, bukan oleh perasaan kita. Setiap hari mungkin kita boleh mengalami tekanan. Ada orang yang tidak senang dengan kita, membuat hati kita sakit dan membuat kita
tidak datang dengan Tuhan karena kecewa, karena kepahitan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan Bapak Ibu, kalau engkau hari ini ada sakit hatimu karena ada orang yang tidak suka dengan engkau, saya percaya Tuhan Yesus saja yang baik Bapak Ibu. Banyak juga yang suka, banyak juga yang tidak suka. Orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak suka dengan Yesus. Saya percaya setiap kita pun biarlah hidup bukan karena perasaan kita, tapi hidup karena kebenaran. Saya percaya itu yang akan membuat kita kuat dalam mengiring Tuhan di dalam nama Yesus. Saya percaya kalau engkau hari ini hatimu sakit, engkau terluka kecewa dengan pemimpinmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, mari datang sama Tuhan. Aku percaya Tuhan, saya bukan hidup oleh kebenaran, karena aku percaya seperti juga Tuhan ajarkan, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kami seperti kami juga mengampuni semua orang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang hari ini hatinya sedang tidak mengalami Tuhan, sedang kecewa, sedang kepahitan, boleh kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kita mau datang, kita boleh mengampuni, kita boleh datang sama Tuhan dan diberikan kekuatan dengan Tuhan yang baru. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalamku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus hadir dan ada dalam hati kita. Dan Tuhan itu berkata, aku telah mengalahkan dunia. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mengalahkan dunia. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang hari ini berjalan bersama Tuhan, kita akan menerima anugerah Tuhan, kita akan menerima kemurahan Tuhan, karena Yesus ada dalam hati kita. Dia yang sudah mengalahkan dunia itu. Kita punya iman, kita berjalan bersama Tuhan. Setiap pagi saya berdoa, setiap pagi saya berseru sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketika kita mendapat suara Tuhan, dan kita mendapat sukacita, kekuatan dari Tuhan, saya percaya itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bangun mulai hari ini keintiman kita. Lewat iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika saya mengenal di dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri dan mengikut aku. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan setiap hari, kita akan mendapat seperti mana yang turun dari langit, burung puyuh yang turun dari langit, mendapat kebenaran firman Tuhan. Ketika saya mengimani, itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya sehari-hari. Begitu juga Bapak Ibu, mari kita mau setia, mau kita deklarasikan iman kita dengan membaca firman setiap hari, dengan datang kepada Tuhan setiap hari, karena Tuhan ada dalam hati kita, Tuhan ada dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalahkan dunia karena Tuhan sudah mengalahkannya 2000 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu, saya mau undang untuk pemain musik, kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan yang penuh kuasa itu sudah ada dalam hatimu. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada dalam hatimu. Yesus adalah sumber kekuatan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita mau nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Takut sebab kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku.
datang dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang. Yes Tuhan, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, kami percaya Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. ya Tuhan, Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah ku Tak cemas, usah ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah dan kuatku. Mari katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Mari kita sungguh-sungguh ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi ku nyanyi haleluya. Mari sungguh-sungguh ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Yes Tuhan, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupannya menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya ya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Biarlah kita terus merenungkan karya salib. Di situ adalah sumber kekuatan. Disitulah sumber di mana kita boleh menerima pengampunan dosa, kematian, penghakiman, kutuk, sakit penyakit, keterikatan, roh jahat, khawatir, takut. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, mari Bapak Ibu ambil waktu datang kepada Tuhan. Kau serahkan semuanya. Dan Tuhan akan berbicara hari ini dalam hatimu. Jangan takut nak. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu hari ini. Biar kita boleh Tuhan datang Tuhan kepada salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau boleh menerima Dia. Engkau taruh tanganmu di dada. Mari kita ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau mengundang Engkau Tuhan masuk dalam hatiku. Aku mengundang Engkau Tuhan masuk dalam hidupku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, kematian-Mu di kayu salib sudah mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Bahkan setiap kutuk penghakiman yang harus kami terima, Engkau sudah menebusnya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kuasa kegelapan, roh jahat yang mengikat Tuhan, Kau buka, Kau lepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kekhawatiran, ketakutan jemaat Tuhan hari ini Tuhan boleh mengalami kelepasan, kesembuhan dalam nama Yesus. Biar ada pikiran-pikiran Kristus yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus memandang salib Kristus itu. Ya ada sumber kekuatan kami Bapa. Engkau mati buat kami Bapa. Kami yang harusnya menerima penghukuman Tuhan. Tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan, bahkan yang dicambuk Tuhan, untuk kami rela Tuhan, untuk kami tidak menerima penghukuman dosa Tuhan, dan kami boleh menerima kesembuhan. Kalau Engkau ada yang sakit,
Kau akan menerima kesembuhan hari ini. Taruh tanganmu yang di tempat yang sakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat ibadah online ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, Allah yang ajaib itu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap nyata. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dengan otoritas Allah. Dalam nama Yesus jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang sakit COVID, ketakutan, dalam nama Yesus Engkau sembuh dalam nama Yesus. Apapun yang sakit Tuhan dalam nama Yesus, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau yang sedang takut, khawatir akan masa depanmu, mari Engkau datang sama Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, datang sama Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau adalah sumber kekuatan kami. Kau Allah yang ajaib. Biarlah hari ini Kau menerima kelepasan dari Tuhan, Kau menerima jawaban yang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebenaran firman Tuhan yang kami sudah sampaikan. Biarlah doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, Abalop Cikarang. Saya percaya hari ini kita boleh mendapat pengertian tentang iman ya, yang baru dalam hidup kita, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah sungguh-sungguh orang yang mencari akan Dia akan memperolehnya jawaban ya. Hari ini saya mau berikan pengumuman Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman hari ini. Ibadah raya online tanggal 28 Februari 2021. Yang pertama adalah ibadah gereja anak dan primer di YouTube jam 11 setelah ini Bapak Ibu. Yang kedua, mari ajak ibadah Youth Pro ya, mahasiswa dan profesional primer di YouTube jam 11. Bapak Ibu mari dukung buat anak-anaknya ya di kedua ibadah ini. Ada ibadah anak gereja Kega dan ibadah Youth Pro. Jadi kita mau sama-sama beribadah bersama dengan anak-anak yang tercinta. Yang ketiga adalah ibadah teens ya, untuk pelajar. Akan live Zoom jam 14. Ya, setelahnya berikutnya ada doa malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 19 di Zoom. Dan hari-hari ini ya banyak saudara kita, sahabat kita yang menjadi korban banjir. Bapak Ibu, gereja memfasilitasi ya buat setiap Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan donasi banjir untuk meringankan beban jemaat kita yang terdampak banjir, silakan menghubungi sekretariat. Saya percaya bukan seberapa besar, tapi itu untuk meringankan saudara-saudara kita. Kita mau beri yang terbaik. Terima kasih, saya rasa itu aja pengumuman hari ini, dan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi
kasih Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan akan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan, buat berkat Tuhan yang sudah kami terima. Sebentar kami mau akhiri ibadah ini, kami boleh menerima berkat. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan yang daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan.